Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna, sempurna, sempurna. Sekarang kalau kita nggak ngerti tentang itu, kira-kira kita akan nunggu nggak? Enggak. Kenapa kita nunggu? Karena kita sudah sholat subuh. Kata Nabi, seandainya mereka mengetahui keutamaannya, sekali lagi, seandainya mereka mengetahui keutamaannya, pasti mereka akan menunaikan dua sholat itu meskipun harus. Jadi juga karena jarak. Ada sahabat-sahabat itu yang dekat rumahnya dengan Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang rumahnya itu berjarak jauh. Mereka ada di pedalaman. Untuk datang ngaji kepada Nabi itu waktunya lama. Yang dinhati Mas Sulama adalah kalau ada orang bersin, maka ucapkanlah ya Allah. Yang bukan sholat, jadi ikut belum sholat. Nah kok ya adalah ya. Di tengah-tengah sholat itu ada yang bersin. Lalu Muawiyah dengan refleks mengatakan, ya Allah. Nah, sahabat-sahabat, ingat yang sedikit itu pun kita maknai sebagai bagian. Kita itu nggak boleh meremehkan orangnya karena tukang parkir atau yang lainnya ya. Tetapi bisa jadi mereka jauh lebih baik dibandingkan kita yang sering kali datang ke masjid. Godaannya bisa di awal. Kalau di awal biasanya jauh lebih ya, untuk orang lain juga melakukan hal yang sama itu juga bisa. Tetapi kita kan tidak bisa menelisik orang lain kan tentang betapa itu pilihan terbaik. Berarti Allah kasihkan kesempatan bagiku untuk beramal. Bahkan itu disalahgunakan. Apakah itu akan menjadi dosa? Kamu jangan banyak-banyak ngasihnya. Dia ngasihnya terlalu banyak, bahkan bisa untuk beli sabu-sabu itu kan. Wasiyadatan fi'lan wa barakatan fil rizqan wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana walaki wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma yasifun wa salamun 'alal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan acara RDK dari tanggal 25 Maret sampai tanggal 13 April. Terima kasih juga pada panitia dan semua yang terlibat di acara RDK ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa berkebaikan pada kopi gitu kan. Emang kenapa kalau dia datang gitu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melengkapi informasi ini dengan apa? Syahrul Mubarak. Ramadan ini nggak tahu ada yang mau. Ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal
Ditetapkan untuk kita semua. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan setiap amal yang kita kerjakan, teman-teman sekalian. Yang amal itu dilipat gandakan dalam hitungan dia ngumpet-ngumpet masuk ke warung, ya. Awalnya dia negur pedagang warungnya, "Pak, gimana sih, Pak? Siapkanlah yang paling maksimal 700 kali lipatnya." Berapa yang kita dapatkan kira-kira? 490 juta. Konversinya kira-kira seperti itu. Ini sedang sholat, bukan sedang balapan. Lakukan pada level puasa awam mungkin. Tapi apakah kemudian kita menyerah pada level puasa itu? Bisa kita memaksimalkan pahala puasanya orang-orang khusus dengan cara ini, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Ketika satu lagi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menjelaskan kepada kita, doa orang-orang yang tidak akan tertolak salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Bayangkan teman-teman, 3 orang yang doanya tidak, ya Allah. Itu kalau kita berdoa beneran, insya Allah Allah akan kabulkan doa itu kepada kita. Nah, teman-teman bayangkan, nah, teman-teman sayangnya setelah sholat lari, ya kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu lari, baru istighfar, zikirnya sudah lari, belum sampai berdoa. Menjadi profesional sejati, kebanggaan Indonesia. Di sini mungkin di sini hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang telah membantu berpartisipasi di acara RDK tahun ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kepada para peserta dan panitia serta para tamu undangan untuk selalu menjaga semangat Ramadannya, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan ini. Untuk itu seperti tema kita sendiri, Awal Ramadan Syawal Kindness, kita maksimalkan hari-hari terakhir Ramadan kita ini. Barangkali ini menjadi Ramadan terakhir kita pula. Jadi mari kita maksimalkan 8 hari ke depan ini, serta kita tampilkan lagi kebaikan bernilai ibadah dan bermanfaat. Mohon izin saya nanti nggak bisa mendampingi sampai selesai. Pas hari ini kok kebetulan saya tuh punya alergi dingin. Jadi tadi duduk juga nggak gabung sama Pak Ustadz, takutnya saya setrum melar-melar kan nggak enak dengan beliau. Jadi nanti mohon izin gitu teman-teman. Pak Ustadz saya juga mohon izin karena pas kebetulan. Memang malaikat Israel itu ngeri dalam kisah di kitab kuning itu, ya. Nabi Sulaiman itu lagi ketemu dengan beberapa orang. Ada satu orang itu ditatap oleh malaikat maut yang ada di situ. Ya, ditatap dengan tatapan yang tajam. Orang itu bilang sama Nabi Sulaiman, "Saya kok takut sama orang itu. Tatapannya mengerikan. Bisa nggak saya dipindah?" Nabi Sulaiman nanya, "Pindah." Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la'fu 'indal hisab. Allahumma taftah sira kulli 'asir 'alaika yasir wa nas'aluka al-yusra. Tapi masih beragama dan dia taat kepada agama. Mungkin sedikit bisa jadi inspirasi, bukan inspirasi ini. Hamdani wa fi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kama rabbayana shighara. Wa li jami'il qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukat Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamal warhamna anta maulana akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kembali
sekali lagi kita merefleksikan kembali bulan Ramadan ini karena Ramadan berasal dari kata Ramadan yang berarti syiddatul har atau panas yang sangat menyengat. Dan coba sebagaimana yang terjadi di bulan ke-9 Hijriah ini. Itu artinya kan lebih panas lagi dibandingkan bulan-bulan biasa. Ya, hati mengambil panasnya atau kehangatannya nasihat dan pikiran untuk urusan akhirat itu lebih mudah. Sudah ada yang pernah berbuka puasa di bulan Ramadan ini di Masjid UND? Ada juga sertifikat sih. Apa aja sih fakultas di Namiko? Fakultas komputer. Bagaimana dia membakar dosa-dosa dengan amal sholat. Yang sebenarnya ini juga ada di dalam Islam. Bagaimana kita menghapus sebelumnya, maka dengan beramal sholat. Sebagaimana pendapat kedua. Pendapat ketiga, kalau ini teknis sekali. Li'an al-qarabah, karena orang-orang ada istiqdah dan ilmu, mereka menampaknya dan juga membentuknya, mengasahnya istiqdah sebagai persiapan spiritualitas hati, pengondisian hati selama bulan Ramadan. Jika sebelum-sebelumnya sholat malam rekomendasinya adalah sepertiga terakhir atau sunnahnya sepertiga terakhir, maka di bulan Ramadan ini yang malah lebih afdol adalah sepertiga pertama. Ketika setelah sholat video, karena wali trofi lain tidak ada video, tidak ada dua witir di dalam itu sholat malam. Mumpung ini ketika bulan Ramadan sholat malamnya kita nggak perlu bangun alarm jam 3 kan zikir kita. Di dalam zikir ini ada satu perkataan yang sangat penting dalam kitab Kaifa nama Allah. Apa dimulainya zikir itu dari lidah, dari lisan? Ini sudah pernah diingatkan oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Ghori, seorang ulama tafsir, bahwasanya zikir yang salah adalah ketika orang menganggap cara untuk mengingat Allah adalah dengan melalui lisan. Jadi lisan kita dilatih terbiasa untuk mengucapkan asma Allah, yaitu bagus. Untuk anak-anak juga bagus. Tetapi yang jauh lebih konkret tadi,